pendahulu kita itu mengatakan bahwa kita harus siap menderita sekalipun kita miskin keteladanan. Kita harus bangun kepemimpinan yang bertumpu pada integritas moral yang tinggi. Kita harus sama-sama. Dahulunya melahirkan tokoh-tokoh khususnya di SI yang kelas nasional. Ini gimana menurut Bapak pandangan Bapak melahirkan tokoh-tokoh seperti Agus Salim di era modern saat ini, Pak? Jadi ya sekarang ini kita miskin keteladanan. Kemudian juga nggak ada lagi sekarang ini semenjak kapitalisme neoliberalisme ini merajalela. Di saat masyarakat kita tuh masih di iklim feodal. Jadi ini dahsyat sekali nih. Harus dilawan. Maka dari itu dulu pendahulu-pendahulu kita itu mengatakan bahwa kita harus siap menderita sekalipun untuk menjaga harkat martabat kemanusiaan kita, menjaga kehormatan keluarga kita, dan menjaga kemuliaan bangsa. Itu harus dijaga. Kalau tiga hal ini dikorbankan untuk mendapatkan kedudukan, jabatan atau prestasi, kekayaan, itu bukan prestasi. Nah, itu kita harus bangun kepemimpinan yang bertumpu pada integritas moral yang tinggi. Kita harus sama-sama. Jangan sampai nanti kita gini tiba-tiba orang berubah. Nah, itu di baiat syariat Islam itu dibilang dengan ikhlas dan suci hati. Jadi itu yang saya bilang, kalau kita bisa membangun semangat kebersamaan, adanya komitmen. Sekarang kan apa aja dikorbankan untuk mendapatkan jabatan, kekayaan. Ini yang harus kita rubah. Anda harus merebut kembali kayak gitu. Harus membuat irama gendangnya tuh dirubah, jangan irama gendangnya seperti ini. Menurut kita Sumbar masih memiliki potensi untuk melahirkan tokoh yang bisa di kancah nasional. Iya dong. Apalagi punya rekam jejak dan riwayat. Udah ada seperti itu, masa iya nggak bisa meneladani dan juga membuat sejarah baru. Sekarang ya di Indonesia sekarang ini Direktorat Sejarah itu udah nggak ada lagi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Kepahlawanan Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial itu udah tidak ada lagi di Kementerian Sosial. Nah ini kita harus jaga semangat. Kalau kita sadari Indonesia ini satu dari sedikit bangsa yang merdeka, itu hasil dari perjuangan bangsanya sendiri. Bukan hadiah loh. Udah mau dikasih hadiah nggak mau, dicuri, didahului untuk merdeka sendiri. Nah itu harusnya orang-orang yang tahu hal itu harus menghargai di mana mereka mengorbankan jiwa, raga dan segala macam kesempatan untuk bekerja di. Coba lihat yang pejuang-pejuang kita tuh, insinyur, Mr. Indrefter, Dr. Andes, mereka bisa kerja di pemerintahan jajah, tapi mereka memilih memerdekakan bangsanya. Ya kita punya hutang sejarah untuk mengisi kemerdekaan. Jadi saya minta supaya kita semua itu sepakat ya untuk jaga persatuan kesatuan bangsa, apapun perbedaannya. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.